Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat buku kas harian yang sederhana, namun juga bisa dikatakan sedikit lengkap. Yang mana sebagai contoh, teman-teman bisa lihat, misal di sini saya melakukan transaksi penjualan besi. Kita masukkan kode penjualan 200, penjualan sebesar 15 juta, maka saldo akan terisi secara otomatis atau bertambah secara otomatis juga, dan kas akhir ini akan sesuai dengan kas akhir yang ada di atas atau saldo di atas, yang mana tujuannya untuk memudahkan kita dalam melihat sisa saldo yang kita miliki. Dan ini terupdate otomatis, teman-teman. Misal di sini saya lakukan lagi biaya operasional. Kita masukkan kodenya 500 saja. 300.000. Di sini kosong. Ketika saya menekan enter maka akan terisi secara otomatis seperti itu. Jadi cara membuat buku kas harian seperti ini cukup mudah. Di sini kita akan belajar dari nol, dari sheet kosong. Jadi kita buka sheet baru, kita tulis nama perusahaan kita. Misal di sini kita tulis CV maju misalnya. Kita tulis toko bangunan. Setelah itu kita rapikan ini saya pin dulu biar memudahkan. Terus kita merge and cross rata tengah seperti itu. Untuk tabelnya kita isi dulu judul tabelnya. Jadi pertama tabelnya adalah tanggal transaksi, lalu transaksi, kemudian kode transaksi, kemudian kita debit, lalu kredit, lalu saldo seperti itu. Jadi ini kelebihan. Setelah itu kita blok, kita coba untuk memborder, kita border, pilih all border, lalu kita rapikan sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita beri warna biru, di sini juga warna biru, dan ini kita beri garis kita beri garis tebal di bagian bawah itu. Lalu kita tebalkan, ini juga kita beri garis yang sedikit lebih tebal di bagian bawah, seperti itu. Dan kita bold hurufnya ya, kira-kira seperti ini. Kita tambahkan insert di sini karena kita di sini ingin memberikan periode untuk menekankan bahwa transaksi ini, buku kas ini di periode di bulan berapa. Lalu sini kita kas awal dan di bawah kas akhir. Ini kita bolkan lagi, diperbesar. Ini periodenya agak dimiringkan, lalu agak ke tengah seperti ini. Setelah membuat tabel seperti ini,
Selanjutnya kita akan membuat formula. Nah, untuk awal formula di saldo awal ini kita sederhananya adalah sama dengan kas awal ditambah dengan debit lalu dikurang dengan kredit, sederhananya seperti itu. Nah, agar ini nol, artinya tidak ada yang muncul ketika transaksi ini kosong dan ini juga nol, maka kita akan menambahkan formula. Jadi kita tambahkan formula, kita ketik if tekan tab, logikanya jika transaksi ini kita pilih C10 di transaksi yang ini, jika transaksi ini sama dengan kosong, maka di saldo ini, di sales G10 di saldo ini akan kosong juga. Itu. Jika salah atau jika di sini ada transaksi, maka akan menjalankan fungsi C6 ditambah S10. C6 ini ditambah S10 dikurang dengan F10. Lalu kita tekan enter. Nah, seperti itu. Jadi misal di kas awal kita beri 15 juta, ini kita beri pembatas seperti ini, atau kita bisa tulis langsung rupiah. Di sini juga bisa blok semua ke sini, kita kasih rupiah. Nah, dan di tanggal 1 bulan 8 kita melakukan transaksi biaya operasional, lalu kita masukkan kode misalnya 5100 dan biaya operasionalnya sebesar 500.000. Maka di saldo ini akan terupdate otomatis, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Lalu cara untuk menampilkan kas akhir ini agar sesuai dengan ini, jadi rumusnya adalah sama dengan kas awal ditambah, kita masukkan rumus sum, lalu pilih debit, kolom debit ini sampai transaksi yang kita inginkan, sampai batas transaksi kita. Lalu kita tutup kurung, dikurang jumlah dari kredit. Jumlah dari kredit ini kita blok seperti itu, tutup. Di sini harus ada sum seperti itu, lalu kita balas kurung, lalu kita enter. Maka di kas akhir ini akan update otomatis juga. Untuk tanggal kita rata tengah seperti ini, kas awal kita pilihkan ya. Kemudian tanggal 2 bulan 8 kita melakukan transaksi penjualan. Nah, penjualan kita beri kode 200. Jadi kode ini tergantung dari teman-teman sendiri ingin memberikan kode setiap transaksi itu seperti apa, karena tujuannya ini ada, sebentar saya sampaikan tujuan dari kode ini. Kemudian penjualannya sebesar 10 juta, saya tambahkan di sini penjualan semen
untuk saldo di bagian baris kedua tidak kita tarik, melainkan ada formula tersendiri. Jadi sederhananya rumus untuk di baris kedua sama dengan saldo yang di baris pertama ditambah dengan debit lalu dikurang dengan kredit, lalu kita enter. Sederhananya seperti itu teman-teman, lalu kita tarik ke bawah. Nah, hanya saja jika menggunakan seperti itu, sesederhana ini, maka ini agak kelihatan tidak rapi karena di transaksi yang kosong juga terisi saldo seperti ini. Nah, jadi kita tambahkan di formulanya, di rumusnya. Di sini kita tambahkan sama dengan if, kita tambahkan if. Nah, kita tambahkan lagi n artinya dan, logika dan. Jika di kolom debit ini sama dengan kosong dan di kolom F ini juga kosong sama dengan kosong, tanda kutip 2 kali, kita tutup kurung, maka titik koma, maka kosong. Tapi jika salah atau jika debit ini di baris kedua dan kredit ini di baris kedua terisi, maka akan menjalankan fungsi G10 yang ini ditambah dengan E11 dikurang dengan F11 seperti perintah ini teman-teman. Lalu tutup kurung, lalu kita pilih enter. Nah, kemudian kita copy ke bawah, maka transaksi yang kosong di saldo ini juga akan kosong seperti itu. Jadi pembuktian lagi tanggal 3 bulan 8 kita lakukan penjualan lagi, penjualan besi dengan kode yang sama 200 itu 15 juta. Maka akan terupdate otomatis seperti ini teman-teman, dan juga di atas ini juga terupdate otomatis. Ini kita bisa perbesar gitu. Karena transaksi ini merupakan data dasar yang mana akan digunakan untuk membuat laporan laba rugi nantinya, laporan neraca juga, laporan penjualan. Maka untuk laporan penjualan kita akan tambahkan kode. Di sini kita tambahkan kode barang. Kode barang seperti ini. Kita wrap teks dan kita perlebar agar muat. Kode barang ini untuk penjualan. Misalnya penjualan semen kita beri kode P001 misalnya, dan penjualan besi kita beri kode P002 seperti itu. Coba kita tambahkan sebuah transaksi penjualan semen ya, semen aja dulu. Semen kita pilih pilih P001. Jadi tujuannya apa? Jadi ketika kita ingin melihat berapa penjualan semen, kita bisa blok. Teman-teman pilih data, lalu kita pilih filter. Jadi di kode barang ini akan muncul, kita akan pilih misalnya semen P001, maka akan muncul di tanggal 2, tanggal 3 ada penjualan semen.
senilai 10 juta dan 5 juta seperti itu. Nah, ini juga berlaku pada kode transaksi seperti ini. Nah, kita mau lihat transaksi penjualan ini 200 adalah penjualan, jadi kita bisa membuat laporan penjualan nanti lebih mudah, teman. Oke, kita juga bisa menyembunyikan kode barang ini. Kita pilih pada kolom E untuk keseluruhan, lalu masuk ke data, kemudian kita pilih grup. Nah, kita bisa sembunyikan seperti ini. Jadi cukup mudah dalam membuat pencatatan buku kas harian yang sederhana. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.